01021182227001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Tidak usah berlama-lama lagi, selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai prinsip mediasi sulh sebagai pilihan utama. Mediasi sulh adalah penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan kesepakatan bersama tanpa peradilan. Islam sangat menganjurkan jalur perdamaian sebagaimana disebut dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan hadis Nabi yang menegaskan pentingnya mendamaikan pihak berselisih. Prinsip sulh mencerminkan nilai ukhuwah, keadilan dan kemaslahatan, serta lebih efisien menjaga hubungan baik. Dalam konteks ekonomi syariah, mediasi diatur dalam Perma 01 tahun 2016 dan diterapkan dalam berbagai akad seperti murabahah, musyarakah, dan takaful. Jalur ini memberi solusi win-win, rahasia, dan selaras dengan prinsip syariah. Selanjutnya mengenai materi peran Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Basarnas adalah lembaga non-litigasi yang dibentuk oleh MUI untuk menyelesaikan sengketa ekonomi dan keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, dan akad bisnis. Berlandaskan Al-Quran, Sunnah, dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, Basarnas berperan sebagai mediator dan pemutusan perkara sesuai fikih muamalah. Prosesnya cepat, sederhana, rahasia, dan putusannya bersifat final serta mengikat. Lembaga ini menjamin penyelesaian yang adil, bebas dari riba dan horor, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Dengan melibatkan ulama dan pakar hukum, Basarnas mewujudkan keadilan yang sesuai prinsip Islam dan hukum nasional. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi mengenai kewenangan peradilan agama dalam sengketa ekonomi syariah. Peradilan agama awalnya mengurus perkara keluarga, namun melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 JO dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kewenangannya diperluas hingga sengketa ekonomi syariah. Lembaga ini menegakkan keadilan sesuai Quran Surat An-Nisa ayat 58, memastikan transaksi bebas riba, horor, dan maisir, serta bekerja sama dengan Basarnas dalam eksekusi putusan arbitrase. Peradilan agama memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, sekaligus menjadi wujud integrasi antar syariat Islam dan hukum nasional. Baik, selanjutnya mengenai materi studi kasus penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah. Penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah, perselisihan biasanya diselesaikan bertahap, dimulai dari mediasi internal berdasarkan prinsip sulh untuk mencari solusi seperti restrukturisasi. Jika gagal, sengketa dibawa ke Basarnas sebagai arbitrase atau tahkim, dan bila putusannya tidak dijalankan dapat dilanjutkan ke peradilan agama yang berwenang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 JO dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Mekanismenya berjenjang ini menunjukkan keseimbangan antar hukum positif dan syariah berlandaskan prinsip keadilan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Indonesia memiliki instrumen hukum seperti mediasi, Basarnas, dan peradilan agama yang menjamin penyelesaian sengketa syariah secara adil dan sesuai nilai Islam. Yang pertama itu ada SU atau mediasi Pengadilan Agama Surabaya tahun 2024. Pada kasus tahun 2024 di Pengadilan Agama Surabaya, sengketa antar nasabah dan lembaga keuangan syariah berhasil diselesaikan melalui mediasi. Kedua pihak sepakat melakukan restrukturisasi dan penjadwalan ulang pembiayaan sehingga tercapai perdamaian yang dicatat dalam berita acara sesuai anjuran syariah untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Yang kedua, pada sengketa pembiayaan murabahah tahun 2020 sampai 2021, penyelesaian dilakukan melalui arbitrase karena adanya klausula arbitrase dalam akad. Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung menegaskan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, sehingga penyelesaiannya harus melalui lembaga arbitrase syariah. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sejalan dengan konsep tahkim dalam syariah. Yang ketiga ada pada perkara di Pengadilan Agama Sintang tahun 2017. Nasabah yang prestasi membuat bank syariah mengajukan permohonan eksekusi agunan. Hakim mengabulkan lelang agunan setelah menilai bukti perjanjian serta prinsip syariah seperti larangan saling merugikan. Hal ini menunjukkan bahwa likuidasi menjadi jalan terakhir untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum.